Mari kita berdoa. Tolong ya Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang kami terima hari ini. Kami boleh mengalami perjumpaan sebagai satu keluarga Canisius Cabang Semarang dalam webinar Kisah Ignatius Loyola. Semoga lewat webinar ini, kami semakin terinspirasi lewat spiritualitas Ignatian dari kisah hidup Santo Ignatius melalui Romo kami, Romo Mintoro. Oleh karena itu, kiranya Engkau memberkati webinar kami dari awal hingga akhir, dan kami sebagai peserta webinar boleh mengalami berkat dari seminar ini, dari webinar ini. Dan semoga kami sebagai sekolah-sekolah Canisius boleh menimba banyak hal dari webinar ini. Mohon pencurahan-Mu ya Tuhan, agar kami semua boleh mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkenalkan, saya Romo Mintoro yang tadi disebut-sebut oleh Bu Winda. Bu Winda itu Kepala SMA Canisius Ambarawa. Tadi yang belum disebut ada Canisius Lodoyong, ada Canisius Jatingaleh, ada Canisius Hasanuddin, dan sebagainya, banyak sekali. Kita berkumpul di sini, sudah masuk 950. Wah, ini banyak sekali. Selain anak-anak, saya lihat tadi juga ada orang tua. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid Canisius. Selamat berjumpa di sini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Bapak Ibu orang tua, anak-anak semua, anak-anak Canisius yang baik, yang pinter, yang hebat, yang berani, dan juga memiliki cita-cita luhur. Ingin menjadi anak yang baik, nanti memperjuangkan kebenaran. Inilah anak Canisius. Juga terima kasih kepada Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Guru, juga Kepala Sekolah yang hadir di sini. Ini hampir tembus 1000. Nanti kalau 1000 sudah tidak bisa masuk lagi karena kuotanya hanya 1000 ya. Luar biasa. Terima kasih juga kepada Canisio Learning Center. Ini sebuah tim yang membantu Yayasan Canisius Cabang Semarang. Ada Pak Raja, nggak tahu ini muncul atau tidak. Ada Ibu Anas, ada Pak Indra, ada Ibu Indira, ada Pak Rizal, ada Romo Agam. Ini yang membantu kita semua. Terima kasih. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengenal siapa itu Santo Ignatius Loyola. Ini judulnya hari ini, menimba spiritualitas Ignatian. Ignatian ini berasal dari kata Ignatius, kata sifatnya Ignatian. Menimba spiritualitas Ignatian, spiritualitas Santo Ignatius dari kisah hidup Santo Ignatius Loyola. Nah, ini anak-anak ya. Sebenarnya Romo nggak tahu kalau pesertanya itu sebagian besar anak-anak ternyata. Saya kira Bapak Ibu guru. Ya, sudah nanti Romo ubah ya. Romo cerita-cerita saja. Nah, siapa yang belum pernah melihat sumur? Sumur bukan yang sumur pompa ya, tetapi sumur yang bunder gitu, bulatan gitu ya. Nah, kalau menimba sumur itu apakah semua air bisa diambil? Tentu saja tidak ya. Tidak semua toh, kalau menimba kan hanya satu, naik. Satu lagi, naik. Maka kalau kita menimba spiritualitas Ignatian, menimba dari kisah hidup Santo Ignatius, itu tidak bisa semuanya. Mungkin hanya sebagian kecil saja. Tapi tidak apa-apa. Semoga nanti kita bisa menyadari, memahami
kemudian tahu beberapa hal tentang Ignatius Loyola dan apa yang diperjuangkan. Nah, ini yang penting pertama adalah anak-anak mesti tahu bahwa Ignatius Loyola itu nama dewasa. Sebelumnya namanya adalah Inigo de Lopez. Siapa nama kecilnya? Inigo. Kemudian setelah mengalami pertobatan, berganti nama menjadi Ignatius Loyola. Mengapa Loyola? Karena berasal dari Loyola, dari Spanyol. Siapa yang tahu Spanyol? Nah, Spanyol itu mana? Dekat Jatingaleh atau dekat Kudus? Enggak, Spanyol jauh sana di daratan Eropa ya. Eropa. Nah ini, Santo Ignatius Loyola itu berasal dari keluarga bangsawan. Ya, ningrat juga apa namanya keluarga kaya dari Puri Loyola rumahnya itu. Tetapi kemudian Ignatius Loyola yang namanya Inigo dulu kecil itu ya, masuk menjadi tentara. Masuk jadi tentara untuk apa? Masuk jadi tentara itu untuk mempertahankan bangsanya, mempertahankan negara Spanyol dari berperang melawan Perancis untuk mempertahankan martabat bangsa. Nah, yang diperebutkan waktu itu adalah sebuah benteng. Nama bentengnya adalah Benteng Pamplona. Pamplona ya. Itu diperebutkan antara tentara Spanyol, di situ ada Inigo juga melawan tentara Prancis. Nah, tentara Spanyol ini jumlahnya lebih sedikit daripada tentara Prancis. Tentaranya Inigo ini lebih sedikit. Kira-kira menang atau kalah kalau jumlahnya sedikit? Kemungkinan besar akan kalah. Dan benar, rombongan atau kelompoknya Inigo ini terdesak, hampir kalah. Kemudian komandannya mengatakan kita mundur saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Inigo? Tidak, kita harus maju, saya akan maju. Nah ini kepahlawanan Inigo. Tetapi apa yang terjadi? Suatu ketika ada ada bom kecil gitu ya. Itu kemudian dilempar oleh musuh, kena di tengah-tengah kakinya Inigo. Maka terluka, Inigo ini terluka parah, hampir mati. Kemudian dia dirawat lama sekali, bahkan sampai kakinya harus diamputasi, dioperasi supaya sembuh, dan waktu itu belum ada obat bius, maka sakit sekali. Tetapi Inigo tetap pengen supaya kakinya pulih. Sakit tidak apa-apa, saya tahan. Maka dioperasi, mulai sembuh. Tetapi setelah kakinya mulai sembuh, ternyata ketika berjalan dia pincang. Karena apa? Kakinya panjang pendek. Ya, yang satu lebih panjang, satu lebih pendek, jadi agak pincang. Kemudian bagian lutut itu masih ada tulang yang menonjol. Operasinya kurang sempurna. Padahal operasinya sakit sekali itu. Inigo ingin apa? Ingin tampil bagus. Aku tidak ingin punya lutut yang jelek. Maka aku ingin dioperasi lagi. Padahal anak-anak tahu kalau operasi tanpa obat bius itu sakitnya kayak apa? Itu sakit sekali. Tapi Inigo mau dioperasi lagi supaya lututnya bagus, penampilannya bagus. Maka dioperasi lagi. Sakit minta ampun lagi. Nah, kemudian dirawat dan akhirnya sembuh. Nah, setelah dirawat sembuh, Ignatius ini selama sakit
itu membaca buku-buku para kudus. Buku-buku para kudus. Riwayat hidup para kudus, santo santa. Maka dia itu tertarik, terkesan oleh hidup orang-orang kudus itu. Dan dia dalam tempat tidurnya ketika terbaring sakit itu dan membaca, kemudian pengen menjadi seperti orang kudus itu. Maka Ignatius Loyola kemudian mengalami pertobatan. Inigo ini mengalami pertobatan. Ya. Inigo mengalami pertobatan. Dari manusia duniawi yang ingin mengejar ketenaran duniawi, yang ingin mengalahkan musuh-musuh duniawi, kemudian Inigo ini ingin menjadi manusia Tuhan, ingin menjadi manusianya Tuhan, ingin mengabdi Tuhan bagi sesama. Yang dikalahkan bukan musuh di luar dirinya, tetapi yang dikalahkan adalah musuh di dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu-nafsu, kemalasan, keserakahan, kemudian ingin menang sendiri, itu yang mau dilawan. Inigo mengalami pertobatan dari menjadi tentara duniawi, sekarang ingin menjadi tentara Kristus, menjadi tentara Tuhan. Tetap berjuang, tetapi sekarang berjuang bukan untuk dirinya sendiri, bukan berjuang untuk bangsanya, tetapi Inigo yang kemudian menjadi Ignatius Loyola ingin berjuang bagi Tuhan. Dulu Inigo juga orang yang sangat mengagumi wanita cantik. Nah, perempuan cantik itu perempuan dari raja, putri raja, sangat cantik. Inigo pengen perempuan itu tertarik padanya, dan dia juga tertarik. Tetapi setelah mengalami pertobatan, Ignatius Loyola atau Inigo ini tidak lagi pertama-tama tertarik pada perempuan duniawi. Tetapi Inigo tertarik pada siapa? Perempuan siapa? Bunda Maria, ya betul. Bunda Maria itulah wanita tercantik yang sangat dikagumi oleh Ignatius Loyola. Dulu dia mengagumi putri raja, sekarang mengagumi Bunda Maria. Ini setelah mengalami pertobatan. Ini singkat cerita, tidak bisa diceritakan semua. Nah, tadi Romo belum cerita, kapan Inigo lahir? Ada yang tahu? Tahun 2000 berapa? Inigo lahir tahun 2000 berapa? Oh, bukan tahun 2000. Inigo atau Santo Ignatius Loyola itu lahirnya tanggalnya tidak diketahui. Bahkan bulannya juga tidak diketahui. Tidak seperti kalian sekarang punya akte kelahiran, toh. Waktu itu hanya diketahui tahunnya. Inigo atau Santo Ignatius Loyola lahir tahun 1491. 1491 itu lahirnya Inigo atau Ignatius Loyola. Nah, kemudian setelah berjuang menjadi manusia Tuhan. Nah, ini Romo mau cerita sebentar saja yang ini. Ini karena untuk Bapak Ibu guru sebenarnya, tetapi ya sudah. Manresa ini gua. Nah, Inigo karena ingin menjadi manusia Tuhan, ingin mengabdi pada Tuhan, dia sering berdoa, sering bahkan bertapa, sering mendekatkan diri pada Tuhan. Salah satu tempatnya adalah di Gua Manresa namanya. Gua Manresa ini. Disitulah dia berdoa, kadang semalam-malaman berdoa, mohon petunjuk dan pencerahan dari Tuhan. Doanya berupa dialog.
seperti orang berbicara dengan Tuhan. Kemudian yang kedua ini Kardoner. Kardoner ini sebuah sungai. Inigo Ignatius Loyola juga sering berdoa di dekat sungai Kardoner ini. Dan ketika berdoa di tepi sungai Kardoner sambil melihat air yang jernih mengalir, kemudian Inigo mendapatkan kejernihan pikiran. Dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus lebih jelas. Dia mulai memahami mengapa Tuhan menciptakan dunia dan manusia. Kemudian Inigo juga mulai mengenali apa kehendak Tuhan bagi dirinya. Pemahaman yang semakin terang, semakin jelas diperoleh Inigo diperoleh oleh Ignatius Loyola di tepi sungai Kardoner ini. Kalau di Gua Manresa tadi mendapatkan pengalaman batin, kerohanian. Inigo merasa diri sebagai murid yang dididik oleh Allah yang menjadi guru sejatinya. Ini di Manresa. Inigo merasa dididik oleh Allah. Di Kardoner, Inigo mendapatkan penerangan budi, penerangan akal dari Tuhan. Sehingga dia mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian di Las Torta. Las Torta ini dekat Roma yang di bawah ini. Las Torta ini ada kapel kecil. Kapel kecil. Di sanalah ketika Inigo berdoa, Inigo mendapatkan penampakan. Ignatius Loyola mendapatkan penampakan. Penampakan apa? Allah Bapa kemudian memerintahkan Yesus sebagai Allah Putra untuk mengajak ini, untuk bersama-sama mengajak Inigo. Dan Allah Bapa mengatakan pada Inigo, pada Yesus itu, aku ingin kamu, yaitu Inigo, mengabdiku. Maka Inigo Ignatius Loyola setelah itu mengabdi Allah dalam Yesus Kristus. Mengikuti Yesus Kristus di jalan salibnya. Ini Las Torta ini menjadi tempat Ignatius Loyola mendapatkan penampakan supaya berjuang di bawah salib Yesus, berjuang bersama Yesus memanggul salib, menderita demi apa? Demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan jiwa seluruh umat manusia. Yang terakhir ini Roma, meskipun masih banyak lagi ya, Roma hanya mengambil 4 ini. Roma itu di mana? Italia ya. Disinilah Ignatius Loyola itu menjadi jenderal Serikat Yesus, pemimpin tertinggi Serikat Yesus, yaitu sebuah tarekat yang didirikan oleh Ignatius Loyola sendiri bersama dengan teman-temannya, 9 teman, sehingga mereka disebut sebagai primi patres, itu artinya romo-romo yang pertama yang mendirikan Serikat Yesus. Ini di Roma inilah Ignatius Loyola menjadi pemimpin tertinggi Serikat Yesus. Menjadi jenderal Serikat Yesus. Maka namanya jenderal. Karena apa? Karena Inigo waktu muda jadi prajurit toh. Komandannya siapa kalau prajurit? Jenderal. Gitu. Tentara komandannya apa? Jenderal. Nah sekarang mendirikan Serikat Yesus, maka pemimpin tertingginya juga disebut jenderal. Tetapi terutama pemimpin tertingginya adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang memimpin. Ignatius Loyola menjadi jenderal yang pertama dari Serikat Yesus. Nah ini perjalanan Ignatius Loyola secara singkat ya. Kemudian Ignatius Loyola semakin tua juga sakit-sakitan karena sering kali tidak hanya berdoa lama, tetapi juga puasa dan mati raga.
maka dia kena sakit. Dan pada tanggal 31 Juli 1556, tanggal berapa? 31 Juli 1556, Ignatius Loyola meninggal. Dan tanggal itu 31 Juli setiap tahunnya dirayakan untuk menghormati Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola diperingati, dirayakan setiap tanggal 31 Juli. Bukan perayaan kelahirannya, karena tidak diketahui tanggalnya, tetapi perayaan meninggalnya. Nah, kemudian ini untuk Bapak Ibu guru, orang tua kalau ingin mendalami spiritualitas Ignatian, itu bisa membaca autobiografi atau kisah hidup Santo Ignatius Loyola. Bisa juga membaca buku latihan rohani. Ini jantung kerohanian, jantung mistik kerohanian spiritualitas dari Ignatius Loyola. Nah, di sini ada tertulis spiritualitas Yesuit. Ignatius Loyola itu sebenarnya adalah awam sebelum menjadi romo. Awam, dan dia sudah mempunyai teman-teman dan sudah memiliki karya hidup, berdoa, dan seterusnya. Nah, ini spiritualitas Ignatian bisa didalami oleh siapapun. Karena ini spiritualitas Ignatian adalah spiritualitas awam sebenarnya. Ignatius masih menjadi awam. Ketika menjadi Yesuit, maka ada spiritualitas Yesuit, kerohanian Yesuit. Yang sangat membedakan antara spiritualitas Ignatian dengan spiritualitas Yesuit itu sebenarnya terletak pada Undang-Undang Dasar Serikat Yesus atau Konstitusi Serikat Yesus. Nah, autobiografi bisa dibaca, didalami, dihayati oleh awam. Latihan rohani bisa dibaca, dihayati, didalami, dihidupi oleh awam. Tetapi Konstitusi Serikat Yesus hanya dihayati, dihidupi oleh para romo dan bruder Serikat Yesus. Nah, ini bedanya. Saya tidak masuk ke sini lebih dalam karena pesertanya ternyata lebih banyak anak-anak. Yang penting mengenali siapa Ignatius Loyola, perjuangannya, nilai-nilainya, semangat hidupnya, pengabdiannya kepada Tuhan dan sesama. Nah, ini tadi sedikit ringkasan. Ignatius Loyola adalah manusia rohani, manusia latihan rohani. Karena selalu berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Manusia Tuhan atau katakanlah man of God. Manusia Tuhan. Bukan lagi manusia untuk dirinya sendiri, tidak. Tetapi manusia untuk Tuhan. Kemudian Ignatius Loyola itu adalah manusia gereja, gereja Katolik. Dia memperjuangkan dan membela gereja Katolik. Meskipun gereja waktu itu sedikit bermasalah, tetapi Ignatius Loyola tidak keluar dari gereja Katolik. Justru Ignatius Loyola memperbaiki gereja dari dalam. Maka Ignatius Loyola juga disebut yang memperbaiki gereja. Maka dia disebut juga manusia gereja, man of church. Tadi manusia latihan rohani, manusia Tuhan, man of God, man of the spiritual exercises. Kemudian yang kedua manusia gereja, man of church. Kemudian Ignatius Loyola juga sangat suka membantu sesamanya. Yang sakit, dia sering mengunjungi rumah sakit. Mengunjungi mereka yang sakit. Dia sering mengunjungi yang miskin. Bahkan Ignatius Loyola pada awalnya, dia seorang bangsawan toh, pakaiannya kan bagus. Kemudian itu pakaian yang bagus itu diberikan pada orang miskin, dia memakai karung goni. Masih ada yang tahu karung goni anak-anak? Nah, ini pakai karung goni. Dia menjadi orang miskin. Tidak hanya menjadi sesama bagi orang miskin,
tetapi Ignatius Loyola juga memilih menjadi orang miskin, menjadi teman bagi orang miskin, dan membantu orang miskin, membantu sesamanya. Manusia bagi sesama, man for others, man with others. Jadi tadi manusia, latihan rohani manusia Tuhan, man of God, manusia gereja, man of church, manusia bagi sesama, man of, atau man with others, man for others. Ini Ignatius Loyola. Nah, yang terakhir, barangkali ini terakhir ya, slide terakhir nanti bisa dibuka tanya jawab. Beberapa istilah yang terkait dengan spiritualitas Ignatian. Ini ada AMDG. AMDG itu singkatan dari Ad Maiorem Dei Gloriam. Nah, Romo belum menuliskan tadi ya. Semangatnya disebut semangat magis. Magis itu selalu melakukan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Untuk siapa? Untuk Tuhan dan sesama. Lebih baik lagi itu seperti apa? Ya lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi membantu orang tua, lebih rajin lagi berdoa, lebih baik lagi dalam berdoa, lebih baik lagi dalam berelasi dengan teman. Ini menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, lebih berprestasi lagi, selalu mengusahakan yang lebih baik, lebih unggul. Ini semangat magis. Ad Maiorem Dei Gloriam itu bahasa Latin, dalam bahasa Indonesianya berarti demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang aku lakukan ini bukan untuk kebesaran diriku, untuk ketenaran diriku, tetapi demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan juga demi keselamatan sesamaku. Ini istilah pertama yang bisa diambil, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Kemudian ini lebih mudah, yang nomor 2, Finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala. Karena Ignatius itu orang yang suka berdoa, suka berdialog dengan Tuhan, maka Ignatius itu mudah sekali menemukan Tuhan dalam keadaan apapun. Sedang duduk, dia bisa menemukan Allah. Sedang menikmati alam yang indah, menemukan Allah. Dalam mendengarkan kicauan burung, menemukan Allah. Ketika berjumpa dengan orang miskin, membantu, menemukan wajah Allah, menemukan Allah di situ. Ketika berdoa di gereja, di kapel, menemukan Tuhan. Dan seterusnya. Juga ketika Ignatius Loyola belajar di Paris, Prancis, itu juga dia menemukan Tuhan di dalam kesibukan dan perjuangan belajarnya. Kemudian yang ketiga, ini bahasa Spanyol. En todo amar y servir. En todo amar y servir. Ini bahasa Spanyol. En todo itu artinya dalam segala. En itu dalam, todo itu segala. Amar itu mencintai. Mencintai. I, ini Y ini bacanya I dalam bahasa Spanyol, itu artinya dan. Servir, service, itu melayani. Dalam segala mencintai dan melayani. Inilah semboyan Ignatius Loyola. Dalam segala hal, hidupku ini aku pakai untuk mencintai dan melayani. Mencintai dan melayani siapa? Mencintai dan melayani Tuhan, mencintai dan melayani sesamaku, mencintai dan melayani lingkungan hidupku. Inilah en todo amar y servir. In all things to love and to serve. Itu bahasa Inggrisnya.
dalam segala mencintai dan melayani. En todo amar y servir. Kemudian yang terakhir, ini istilah, masih banyak istilah, tetapi Romo hanya mengambil 4 saja. Unio animarum. Unio ini kesatuan, bersatu, unio. Anima itu jiwa, atau bisa juga budi, pikiran dan jiwa. Juga ada hati. Bisa pikiran, bisa budi, bisa jiwa, bisa hati. Ini terkandung di dalam kata anima, animarum. Maka unio animarum itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya dikatakan sebagai kesatuan hati dan budi. Unio animarum, kesatuan hati dan budi. The unity of mind and heart. Kesatuan budi dan hati, kesatuan hati dan budi. Unio animarum. Maka ini penting bagi Ignatius karena apa? Karena Ignatius juga punya banyak teman yang kemudian berdoa, kemudian diutus melayani ke semua daerah, ke seluruh ujung bumi. Sampai ke Indonesia juga. Nah, untuk mengikat persaudaraan, pertemanan itu, selain membentuk Serikat Yesus, juga ada ini, semboyan ini, yaitu ada kesatuan hati dan budi. Saling berkomunikasi satu sama lain. Ini Ignatius Loyola, ya. Nah, yang lain lagi, tadi Romo sudah menyinggung, Ignatius Loyola sangat memiliki devosi atau hormat bakti yang begitu besar kepada Bunda Maria. Selain kepada Yesus, Ignatius Loyola juga sangat hormat, sangat berbakti, sangat memuji Bunda Maria. Maka dia begitu dekat dengan Bunda Maria. Nah, apa kaitannya dengan kita sekarang, anak-anak Kanisius, orang tua Kanisius, guru-guru di Kanisius, bahwa spiritualitas, kerohanian, hidup Santo Ignatius dan perjuangannya ini bisa mengobarkan semangat kita, juga bisa mendorong kita, memperbesar kesadaran kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan dalam doa, dalam kerohanian. Juga menyemangati kita untuk bersatu dengan teman-teman, mengembangkan diri, karakter kita lebih kuat lagi, lebih unggul lagi, magis tadi ya. Demi apa? Demi pengabdian kita, pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan Tuhan di dalam segalanya dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Untuk itu, kita di Kanisius juga dibiasakan untuk berdoa, untuk melakukan refleksi, untuk memetik buah-buah rohani atau makna hidup, sehingga hidup kita tidak hambar, tetapi hidup kita itu sungguh-sungguh bermakna, berbobot, berkualitas. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian karya-karya Serikat Yesus yang mengalir dari spiritualitas Ignatian itu ada rumah retret misalnya. Nah, ini untuk apa? Untuk memperdalam kerohanian, untuk berdoa, untuk latihan rohani, membiasakan diri hidup di dalam Tuhan. Rumah retret yang dikelola oleh Serikat Yesus di Indonesia itu misalnya rumah retret Giri Sonta, itu yang dekat SD Kanisius Giri Sonta, TK Santa Ana Giri Sonta, itu di situ ada rumah retret untuk berdoa. Kemudian rumah retret Sangkal Putung di Klaten. Sekarang dipakai untuk shelter juga, isoman, karena ada
COVID-19, mereka yang sakit, kemudian isolasi mandiri, itu bisa ditampung di rumah retret, di mana itu Sangkal Putung tadi, Panti Semedi Sangkal Putung. Kemudian masih ada juga rumah retret yang dikelola oleh Yesuit yang ada di Jakarta Selatan, daerah Jakarta Selatan. Itu namanya Civita, terutama untuk orang-orang muda. Civita Youth Camp, tetapi juga itu merupakan rumah retret. Nah, selain rumah retret, juga karya-karya Serikat Yesus yang diinspirasi oleh spiritualitas Ignatian ini, yaitu karya-karya pendidikan. Ada sekolah, ada universitas. Sekolah yang dikelola oleh Serikat Yesus, itu terutama yang college. Kalau di Indonesia ini kurang lebih ada 8 atau 9 kolese. Yang di Semarang ini kalian mungkin mengenal namanya SMA Kolese Loyola. Nah, itu pendidikan sekolah yang dikelola oleh Yesuit. Kalau di Jogja itu ada SMA Kolese De Brito. Itu juga dikelola oleh romo-romo Yesuit. Di Jakarta ada SMP SMA Kolese Canisius Jakarta. Itu juga dikelola oleh Yesuit. Di sini juga ada PIKA di Jalan Imam Bonjol Semarang. Itu juga dikelola oleh Yesuit. Kemudian ada sekolah-sekolah Canisius yang ada di cabang Semarang ini. Dari Juwana di timur, Jepara di utara, Kendal, Sukorejo Weleri di barat, sampai Salatiga Ambarawa sana, itu dikelola oleh romo-romo Yesuit. Tetapi sekolah ini milik Keuskupan Agung Semarang. Hanya pengelolaannya diserahkan, dipercayakan kepada para Yesuit. Oke, selain sekolah, juga ada universitas. Serikat Yesus di Indonesia memiliki satu saja universitas Yesuit, yaitu Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Itu universitas Yesuit satu-satunya di Indonesia. Kalau di seluruh dunia ada berapa? Banyak sekali. Ratusan mungkin ribuan universitas. Sekolah juga banyak sekali. Nah, selain rumah retret dan pendidikan, karya Serikat Yesus juga di bagian sosial dan paroki. Kalau di Semarang, paroki yang masih dikelola oleh Serikat Yesus, misalnya ada di Gedangan ini, paroki Gedangan Santo Yusuf, paroki Bongsari Santa Teresia dekat Kormosari itu toh, Bongsari itu dikelola oleh Serikat Yesus parokinya. Terus kalau agak ke selatan itu ke Girisonta. Girisonta itu juga dikelola oleh romo Yesuit. Ke selatan lagi ada paroki Ambarawa. Santo Yusuf Ambarawa itu dikelola oleh Serikat Yesus. Kalau di bagian barat sana itu ada paroki Santo Isidorus Sukorejo, ya toh? Nah, itu dikelola oleh romo Yesuit. Nah, ini misalnya beberapa paroki. Kalau sosial itu banyak sekali karya-karya sosial. Salah satunya disebut adalah JRS. Ini karya sosial Serikat Yesus, salah satunya JRS. Seluruh dunia ada. JRS itu singkatan dari Jesuit Refugee Service. Jadi pelayanan sosial untuk para pengungsi. Para pengungsi. Karya sosial yang lain dulu ada Institut Sosial. Kemudian karya sosial yang lain misalnya di Jogja itu ada SPM Realino. Itu juga untuk karya sosial dan pendidikan. Juga ada karya media sosial, audiovisual juga ada. Nah, ini beberapa hal yang bisa Romo sampaikan, mulai dari awal tadi, Inigo, nama kecil Santo Ignatius Loyola, kemudian mengalami pertobatan menjadi Ignatius Loyola,
dari tentara duniawi menjadi tentaranya Yesus Kristus, kemudian juga mengumpulkan teman-teman, dan kemudian melayani banyak orang, terutama yang miskin, menderita, untuk mengabdi Tuhan, memanggul salib bersama Kristus, tetapi terus-menerus memperkuat dirinya dengan doa, dengan relasi dengan Tuhan. Itulah kekuatan Ignatius, yaitu doa, kesatuan dengan Tuhan. Maka anak-anak, selain belajar yang giat, juga perlu berdoa. Karena ini berdoa itu seperti makanan. Kalau anak-anak 3 hari tidak makan, jasmaninya lemas toh. Bisa sakit jasmaninya. Raganya bisa lemas, sakit. Kalau tidak makan nasi, lauk, sayur, minum. Nah, kerohanian kita, jiwa kita juga butuh makan, yaitu dengan doa, ikut ekaristi, misa, novena, rosario, dan seterusnya. Berbagai bentuk doa. Nah, Romo sampai di sini dulu ya. Sudah panjang lebar, sudah banyak sekali yang Romo sampaikan. Nanti anak-anak bisa menanggapi, bertanya, orang tua, Bapak Ibu Guru, Bruder Suster juga bisa menanggapi, juga bertanya. Sekian dulu, terima kasih. Sekarang saya stop share screen-nya. Silahkan Bu Winda atau siapa yang tadi memandu acara. Ya, terima kasih Romo, ceritanya luar biasa tentang Santo Ignatius Loyola dari awal sampai akhir. Begitu banyak yang bisa dipelajari untuk kehidupan kita, baik itu sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai siswa-siswi, Kanisius, dan juga sebagai orang tua. Ini saya mohon maaf untuk tidak menyalakan video karena sinyalnya tidak stabil. Semoga tidak putus nyambung lagi. Nah, untuk teman-teman guru dan karyawan juga anak-anak sekalian yang mau bertanya, kira-kira apa yang menarik? Boleh bertanya, boleh menanggapi. Monggo dipersilahkan. Teresia. Tanya apa, Teresia? Enak nggak jadi Romo? Oh, enak nggak jadi Romo? Oke, pertanyaan yang bagus. Oh ya, monggo Romo. Teresia Lena. Sekarang Romo mau tanya, Lena pengen jadi suster enggak? Masih mute? Ayo dibuka dulu, di unmute. Dari mana, Teresia Lena? Dari mana? Sekolahnya di mana? Di Cabean. Oh, Cabean. Sudah masih di Cabean? Sudah pindah ke Kormosari? Udah pindah ya? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Pengen jadi suster enggak? Panggilanmu siapa? Panggilanmu? Panggilanku apa biasanya? Hah? Panggilannya siapa? Ata. Iya. Oh, pengen jadi suster enggak? Pengen. Pengen ya? Suster kan enak enggak? Kalau lihat suster tuh enak enggak? Kayaknya. Nah, kalau menurutmu jadi Romo enak enggak, Lena? Ata. Enak enggak jadi Romo? Ya gini ya. Jadi Romo itu sama seperti menjadi orang tua juga. Kalau jadi orang tua itu ada enaknya atau tidak? Ada senangnya enggak? Senang. Senang toh? Senang ada teman hidupnya, ada suami atau istri gitu toh. Terus nanti ada anak, punya anak, senang. Nanti di rumah juga makan bareng, ulang tahun dirayakan. Kalau tidak pandemi jalan-jalan, senang enggak itu? Jadi orang tua. Senang toh? Senang. Jadi Romo juga begitu. Kalau jadi orang tua, suami istri, anaknya 1, 2, 3, paling 4 atau 5 gitu kan sekarang. Tapi kalau jadi Romo,
itu anaknya ribuan. Nah, punya banyak sekali anak kalau Romo itu, ya toh? Kanisius itu ada 6.600. Itu anaknya Romo semua, toh? Wah, kalau punya 1-2 anak saya sudah gembira, apalagi punya banyak anak, gitu kan? Terus punya teman nggak Romo ini? Punya. Bapak Ibu guru ini, Bruder Suster ini temannya banyak sekali. Di Kanisius ini guru karyawan ada lebih dari 500. Nah, seneng nggak punya teman banyak? Seneng, gitu. Di pastoran, Romo punya teman juga, sama-sama Romo. Kalau di rumah kan ada suami istri, gitu ya. Kalau Romo ya bukan suami istri, tetapi teman di dalam rumah yang saling mendukung. Ada Romo Sarwanto di Bongsari, ada Romo Didi, ada Romo Melki. Nah, nanti jam 6, jam 7 malam makan bareng. Habis itu nonton TV, ya, nonton TV, nonton film, tapi yang paling disukai nonton sepak bola. Nah, misalnya seperti itu. Gembira bersama, gitu. Nonton film, tadi malam juga nonton film lagi. Sebelumnya nonton juga Cut Nyak Din filmnya. Malam sebelumnya The East, itu tentang Westerling. Nah, tadi malam itu ada seorang filmnya juga bagus, anak yang cerdas sekali, pinter sekali. Tapi karena Romo ngantuk, Romo tidur duluan. Nah, makanannya juga gitu. Nanti ada umat yang datang. Nah, seneng loh umat yang datang, kadang memasakkan. Romo seneng makan apa? Oh, sayur datang. Romo pengen lauk apa? Lauk ini datang. Umat begitu baik pada Romo. Supaya Romo juga semakin baik pada umat. Jadi menjalani panggilan sebagai Romo itu gembira karena banyak teman, juga bisa bebas melakukan untuk siapapun. Romo ini bebas, besok pagi dipindah ke Kalimantan ya berangkat, besok pagi dipindah ke Papua Irian ya berangkat. Nah, kalau Romo punya istri, punya anak, besok ke Papua, waduh istriku gimana, anakku gimana? Nah, ini juga menjadi kegembiraan karena tersedia, siap sedia selalu diutus Tuhan dimanapun, kapanpun. Jadi gembira, jadi Romo itu gembira karena banyak temannya, banyak orang yang memperhatikan, gitu ya. Juga bisa membantu banyak orang, itu harapannya. Gitu ya, Tata ya, gimana? Bisa jadi suster ya, bisa melayani banyak orang sakit juga. Anak-anak dari Romo ya, Dek Teresia. Gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus. Oh, ini ada yang apakah buku atau biografi buku latihan rohani bisa dibeli? Bisa dibeli di percetakan Kanisius, toko Kanisius ini bisa. Autobiografi ini banyak sekali ya. Mungkin yang lebih sederhana itu adalah kisah-kisah yang sudah ditulis secara sederhana tentang Ignatius Loyola. Salah satunya adalah buku Born to Fight. Nah, Kanisius Semarang kan bikin kaos loh, tulisannya Born to Fight, bawahnya Ad Maiorem Dei Gloria, yaitu Born to Fight itu juga menjadi judul buku, tetapi dalam bahasa Indonesia itu kemudian judulnya Lahir untuk Berjuang. Nanti di Google bisa ya, dicari di Google buku Lahir untuk Berjuang PT Kanisius misalnya. Itu nanti akan muncul covernya. Nah, itu salah satu kisah hidup dan perjuangan dari Ignatius Loyola. Buku itu berseri. Kalau tidak 3 ada 4 seri. Salah satunya berjudul Lahir untuk Berjuang, Born to Fight. Karena Ignatius itu disebut sebagai manusia yang lahir untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk keselamatan jiwa-jiwa. Berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Berjuang untuk membela kebenaran. Inilah Ignatius Loyola. Bukunya bisa diperoleh di sana. Nah, ini ada juga yang di chat room ini. Untuk menjadi Romo harus berapa lama? Oh ya, Bu Winda saya lihat di sini aja ya sambil
baca sambil jawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bu Winda juga boleh. Ada pertanyaan enggak ya yang di atas sebelumnya ya? Kalau ada tolong dicek Bu Winda. Kalau masih ada pertanyaan di chat room. Untuk menjadi romo harus berapa lama? Nah, ini ada berbagai romo ya, ada berbagai tarekat, ada berbagai ordo, ada berbagai kelompok. Romo ini termasuk kelompok Serikat Yesus yang tadi didirikan oleh Santo Ignatius Loyola. Masih ada Romo MSF atau Keluarga Kudus, Romo SCY atau Hati Kudus. Tadi ada Bruder MTB, ada Suster HK, Suster Susana yang di Saint Joris, Canisius Saint Joris itu. Kemudian ada Romo Projo, Romo Diosis keuskupan. Ada Romo apa lagi yang di sini? Ada OMI, kemudian ada CSSR, ada SX, ada SVD, ada MSC, macam-macam. Ada OSC. Nah, untuk jadi Romo, kalau dalam Serikat Yesus, itu paling tidak antara 10 sampai 12 tahun. Jadi tahapannya begini. Romo dulu lulus SMA. Masuk seminari 1 tahun. Kalau dari SMP masuknya, seminarinya 4 tahun. Karena Romo lulus SMA, maka di seminari 1 tahun. Lulus seminari melamar ke Serikat Yesus. Bisa melamar ke yang lain-lain tadi ya, tapi Romo melamar ke Serikat Yesus. Nah, tahapan di Serikat Yesus dimulai dari situ, novisiat, yaitu di Girisonta itu, novisiat Serikat Yesus di Girisonta. Novisiat 2 tahun. Ini mesti 2 tahun. Setiap Romo Yesuit, Bruder Yesuit, novisiatnya 2 tahun. Setelah novisiat, kemudian belajar filsafat. 4 tahun. Berarti berapa? 6. Setelah belajar filsafat 4 tahun, kemudian tahun orientasi kerasulan. Biasanya 2 tahun. Berapa? 8. Setelah itu kemudian studi atau belajar teologi. Belajar teologi itu 3 atau 4 tahun. Romo menempuh 4 tahun. Jadi 8 tambah 4 berapa? 12. 12 tahun. Sejak dari masuk novisiat. Kalau dari seminari 13 tahun. Ada juga yang 10 tahun. Misalnya karena sudah dari kuliah. Kalau dari kuliah novisiat 2 tahun. Pasti harus 2 tahun ya, 2 tahun. Kemudian filsafat mungkin 3 tahun. 3 tahun saja, jadi 5 tahun. Tahun orientasi kerasulan berapa? 1 tahun saja. Jadi 6 tahun. Kemudian teologi 3 tahun saja. Maka 9 tahun saja ini ya. Kalau dari kuliah bisa 9 tahun atau 10 tahun. Maka rentangnya 9 tahun sampai 12, 13 tahun itu untuk menjadi Romo. Tapi untuk menjadi Bruder lebih singkat lagi. Termasuk langsung jadi Bruder. Itu yang bisa Romo jawab. Pertanyaan lainnya ada enggak? Apalagi? Yang raise hand banyak, Romo. Oh, yang raise hand silahkan. Yang itu siapa? Yang pojok itu sih. Jadi dipilih saja siapa? Bu Winda atau Bu Ika yang mau milih? Ya. Ini sudah dijawab ya. Bu Sukarwati atau sudah berapa lama jadi Romo? Oke. Siapa? Theo Romo. Ya, silakan. Silakan. Dibuka dulu mic-nya. Halo Theo, mau tanya apa? Mana Theo? Tanya kalau jadi Romo itu Ya, gimana? Kalau jadi Romo gimana? Mana Theo? Ya Theo? Jadi tanya enggak Theo? Lah ada yang tinggi. Kalau enggak Victoria ya, silahkan Victoria, Vicky. Victoria, ayo. Ngedubur banget. Romo rumahnya di mana? Victoria, Vicky.
Ya, oke, nanti dijawab ya Romo rumahnya di mana. Victoria tadi mau Minta tanya apa? tolong di unmute. Victoria Vicky. Ada 10 yang raise hand. Romo kalau jadi Romo itu kan berarti kan jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin itu susah enggak? Oke, ini siapa ini? Victoria tadi. Oke, Victoria ya. Saya jawab bersama nanti dengan yang ini yang bertanya di chat room ya. Oke, kalau jadi Romo itu kan jadi pemimpin. Iya. Paling tidak memimpin kalau pas misa, gitu? Itu memimpin. Tetapi sebenarnya semua orang adalah pemimpin, yaitu pemimpin untuk dirinya sendiri. Gitu? Memimpin kepada yang baik, kepada yang benar. Memimpin teman-temannya, ada yang jadi ketua kelas. Memimpin sekolah, jadi kepala sekolah. Memimpin kelas, jadi guru di kelas. Memimpin rumah tangga, bapak dan ibu. Semua sebenarnya dipanggil untuk menjadi pemimpin. Susah enggak jadi pemimpin? Jadi pemimpin artinya memimpin orang lain itu sulit. Memimpin orang lain itu susah. Tetapi yang lebih susah adalah memimpin diri sendiri. Karena apa? Memimpin diri sendiri harus disiplin. Ya toh, disiplin. Ya, disiplin itu yang tidak mudah. Nah, Romo itu memimpin juga para guru. Kanisius di cabang Semarang. Ya. Susah enggak memimpin para guru? Ya, ada susahnya. Tetapi banyak senangnya. Susahnya hanya sedikit saja. Mengapa? Karena Romo tidak memposisikan diri menjadi lebih tinggi. Pemimpin itu tidak harus lebih tinggi. Lebih tinggi dari yang lain, tidak. Romo pengen, meskipun jadi pemimpin, Romo tetap pengen jadi teman seperjalanan dari yang Romo pimpin. Karena kita sama-sama manusia, tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Nah, ini jadi memimpin itu dalam kebersamaan. Dan memimpinnya juga secara bersama-sama. Karena Romo tidak selalu yang paling pinter, Romo tidak selalu yang paling ngerti, Romo tidak selalu yang paling tahu. Nah, teman-teman ini diajak bersama-sama dalam pertemuan. Oke. Kemudian masih ada yang tanya, Romo rumahnya di mana? Rumahnya sekarang di Pastoran Bongsari. Tapi aslinya Romo dari daerah Parangtritis, pantai selatan sana. Pernah lihat Parangtritis atau pernah ke sana? Pantai selatan, Pulau Jawa, Parangtritis. Masuk Paroki Ganjuran, kalau pernah dengar. Romo berasal dari Paroki Ganjuran, 5 km dari Parangtritis. Romo lahir 3 Agustus 1972, jadi umurnya 49. Lebih beberapa hari. Nah, kemudian Romo gerejanya di mana? Di Bongsari tadi ya. Kemudian suka dukanya apa? Tadi sudah disampaikan juga suka dukanya. Kenapa Romo tidak boleh punya istri? Nah ini. Jadi kalau Romo punya istri, kamu bisa bayangin ya. Kalau pas mimpin misa, terus tadi itu terutama kalau mesti putus ke sana kemari. Dan yang jelas Romo tidak punya istri itu bukan karena tidak boleh, tetapi memang itu pilihan, komitmen. Dan di dalam gereja Katolik memiliki komitmen. Setiap biarawan, biarawati rohaniwan itu memang tidak bersuami atau beristri. Karena ingin membaktikan seluruh hidupnya, dirinya hanya kepada Tuhan tanpa terbagi. Itu ya. Jadi tidak punya istri supaya tersedia, terfokus pada Tuhan. Dan nanti juga tersedia untuk diutus Tuhan kemanapun.
Dan yang lain supaya juga tidak terlalu memikirkan, aduh nanti aku mesti mencari duit untuk istriku, mencari duit untuk anak-anakku. Nah ini kemudian bisa banyak godaan yang terjadi. Maka seperti itu. Nah, apalagi tadi yang disampaikan untuk siapa yang untuk jadi romo sekolahnya bagaimana gitu ya. Itu tadi sekolahnya mulai dari seminari, kemudian belajar filsafat. Filsafat itu ilmu dasar, ilmunya ilmu itu dari filsafat. Kemudian juga belajar teologi, itu belajar tentang Tuhan. Theos itu Tuhan, logos itu ilmu, ilmu tentang Tuhan. Nah, kalau jadi romo tinggal di mana? Ya tinggal di pastoran. Kalau jadi suster, ya tinggal di susteran. Tidak tinggal di rumahnya sendiri lagi. Maka tinggal bersama dengan komunitas namanya. Bersama dengan teman-teman suster semuanya. Dan seterusnya. Nah ini kemudian yang lain lagi tadi apa? Siapa? Ada yang tanya tentang kitab suci ya tadi ya. Siapa yang menulis kitab suci pertama kali? Nah, ini tidak pernah diketahui. Misalnya siapa yang menulis kitab Kejadian? Kita tidak tahu. Karena zaman dulu juga orang tidak menyertakan nama penulisnya. Jadi tidak tahu. Hanya ditulis di daun lontar namanya. Kalau daun lontar itu mirip pelepah pisang yang dikeringkan gitulah. Dan itu ditulisi. Dan tulisannya juga nggak jelas. Tulisannya masih dalam bahasa kuno sekali. Namanya bahasa zaman Yesus dulu, bahasa Aram. Itu bahasa kitab suci awal. Siapa yang menulis? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa yang menuliskannya. Hanya ada. Maka hanya disebut kitab Kejadian, kitab Bilangan, kitab dan seterusnya. Yang mulai diketahui adalah tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Kitab suci dalam Perjanjian Baru mulai ada yang diketahui siapa yang menulis. Kalau Injil Markus siapa yang menulis? Ya Santo Markus. Injil Matius siapa yang menulis? Ya Matius. Injil Lukas siapa yang menulis? Ya Lukas. Kalau Injil Yohanes siapa yang menulis? Itu adalah Santo Yohanes atau kemungkinan para muridnya. Kemudian surat-surat Paulus. Siapa yang menulis? Ya Rasul Paulus. Nah seperti itu. Maka Alkitab ada yang kita ketahui siapa penulisnya, tetapi ada juga banyak juga yang tidak kita ketahui siapa penulisnya. Itu beberapa. Romo sudah baca berapa Alkitab. Alkitab itu artinya, kitab itu buku, al itu besar. Jadi buku besar. Alkitab itu artinya ya keseluruhan itu. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalam gereja Katolik, Alkitab ya hanya satu itu. Maka berapa yang dibaca? Ya satu saja. Apakah sudah baca kitab Kejadian? Ya sudah. Romo sudah baca kitab Kejadian? Sudah. Berikutnya sudah. Injil sudah. Surat Rasul Paulus sudah. Yang terakhir itu kitab Wahyu sudah. Mazmur sudah. Jadi hampir semua boleh dikatakan begitu sudah dibaca. Karena kalau Romo dan kita semua mengikuti kalendarium liturgi yang ditulis itu ya, kalendarium liturgi itu nanti akan berulang terus. Dan kalau mengikuti itu untuk membaca kitab suci, mengikuti kalendarium liturgi, dalam waktu 3 tahun, semua isi kitab suci, Alkitab itu sebenarnya sudah pernah kita baca. Kalau itu semua diikuti. Apalagi yang belum, Romo dulu sekolah di mana? Oh, TK tidak sekolah. Romo masuk SD. SD negeri. Kemudian SMP Kanisius, kemudian SMA negeri, kemudian masuk seminari, dan masuk menjadi Serikat Yesus. Masuk Serikat Yesus. Itu ada lagi yang tadi ditanyakan tapi belum terbaca, karena ini banyak yang nulis di chat room.
Ada yang pesen apa nih? Pesen pizza segala di chatroom? Nggak ada ya? Namanya juga anak-anak, apapun bisa ditulis ya. Kenapa Romo tidak boleh punya istri? Sudah dijawab. Kitab Wahyu yang menulis ya. Kitab Wahyu yang menulis adalah ditulis di situ. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Nah, seperti Injil Yohanes itu juga Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes, bisa disebut begitu, atau sebenarnya bisa ditulis oleh komunitas para murid Yohanes. Tetapi kita akan mengatakan Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Gitu. Ada lagi Ignatius Loyola. Ignatius Loyola akhirnya jadi Romo. Iya, Ignatius Loyola akhirnya ditahbisan menjadi Romo. Dan kemudian mendirikan Serikat Yesus yang sekarang di dalamnya ada banyak romo-romo Serikat Yesus. Apa yang harus dilakukan untuk jadi romo? Ya mendaftar, yang jelas mendaftar ke seminari, terus mendaftar ke yang sekolah romo. Tetapi yang tidak kalah penting adalah berdoa. Karena jadi romo itu bukan pertama-tama kesuksesan manusiawi, kehebatan manusiawi. Jadi romo itu pertama-tama adalah panggilan Tuhan sendiri. Tuhan yang memanggil. Sehebat apapun manusia, kalau Tuhan tidak menghendaki, ya bisa jadi tidak jadi romo, ya. Tidak jadi suster, tidak jadi bruder. Jadi ini kekuatan Tuhan, panggilan Tuhan. Ada juga yang orangnya kelihatannya pinter ya, tidak, dulu nakal, kurang baik, tetapi Tuhan memanggil. Jadi romo orang itu. Wah, padahal dulu nakal. Ya, sama seperti kitab suci. Paulus itu dulu juga nakal. Juga jahat loh, membunuh orang-orang Kristiani, membunuh pengikut Kristus. Tetapi kemudian dipertobatkan oleh Yesus. Dan jadilah orang suci, Santo Paulus. Dulu namanya Saulus, kemudian jadi Paulus. Seperti Inigo tadi juga sama. Inigo itu juga perang, membunuh orang dan sebagainya. Kalau perang kan mesti itu toh, melukai, membunuh orang. Tapi kemudian ditobatkan, dipertobatkan oleh Yesus. Dan sekarang menjadi Ignatius Loyola, menjadi orang suci, menjadi Santo Ignatius Loyola, mendirikan Serikat Yesus dan memiliki ribuan anggota Serikat Yesus di seluruh dunia. Ini misalnya. Ya, terima kasih Romo atas jawaban-jawaban dari pertanyaan anak-anak yang luar biasa. Ramai. Anak-anak luar biasa, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa terakhir ya Romo, bagaimana Santo Ignatius Loyola itu akhirnya ditahbiskan menjadi santo begitu Pak? Ada ceritanya nggak Romo? Ya, nanti bisa dicari ceritanya. Itu mesti melalui penyelidikan dari pihak Roma, dari Kepausan, dari Vatikan. Dibuktikan bahwa orang ini memang suci. Apa bukti-buktinya? Mungkin hidup baiknya, kesaksian orang yang pernah dilayani, bahkan kalau perlu mukjizat-mukjizat melalui perantaraan doa lewat Santo Ignatius Loyola. Nah, yang ini Romo tidak begitu hafal ya, kapan dijadikan orang kudus, tapi kelihatannya nanti bisa dicari sendiri. Romo lupa bagian itu kapan. Nanti bisa dicari kapan Ignatius Loyola itu dijadikan santo. Kalau yang di Indonesia yang terkenal Santo Fransiskus Xaverius itu juga seorang Yesuit. Itu murid dari Santo Ignatius Loyola. Wah, ini kok masih ada. Kenapa orang Barat tidak mau jadi romo, pastor? Tahu nggak kalau jadi romo atau pastor itu pertama-tama mesti memiliki relasi kuat dengan Tuhan toh, harus beriman kepada Tuhan toh. Yeah. Nah sekarang banyak orang muda, terutama di Barat, itu dunianya menjadi sekuler dan juga mungkin materialistis. Kemudian hidupnya juga sebebas-bebasnya. Mulai tidak percaya pada Tuhan. Lah kalau orang tidak percaya pada Tuhan, ya orang juga tidak akan jadi romo, tidak akan tertarik jadi romo. Tetapi sebenarnya
di barat pun, di Eropa, panggilan itu masih ada meskipun sangat kecil. Di Amerika panggilan masih lumayan banyak. Di Australia juga masih banyak, di benua Asia ini sangat banyak, sama seperti di kurang lebih di Afrika itu juga mulai banyak. Karena mereka mempunyai hidup doa, hidup kerohanian yang baik. Maka keluarga-keluarga dipanggil untuk menyiapkan anak-anak ini supaya mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dan memiliki iman. Sehingga masa depan gereja juga masih bisa kita pertahankan, kita tumbuhkan, terutama tentang panggilan menjadi romo, bruder, suster. Ini harapannya ke depan seperti itu. Maka dibutuhkan pendidikan, dibutuhkan kebiasaan baik, kebiasaan rohani, kebiasaan doa yang baik di dalam keluarga. Maka titip kepada Bapak Ibu, orang tua, juga guru-guru di sekolah, kita memiliki kebiasaan, membiasakan hidup rohani seperti ini. Apa komitmen paling kuat? Apa ini? Dari mana? Romo untuk menjadi Romo Sang. Komitmen paling kuat. Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu, karena komitmen dalam pengertian ya, karena saya dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh sesama orang tua keluarga, dicintai oleh banyak orang, maka ya komitmen untuk mencintai Tuhan dan sesama itulah yang masih membuat saya jalan seperti ini. Juga saya percaya karena doa-doa dari banyak orang, dan juga karena kekuatan Tuhan sendiri. Semakin hari saya merasa semakin rapuh, semakin lemah juga dalam pengertian, saya bukan selalu baik, tetapi kekuatan dan kebaikan Tuhan itulah yang menopang. Kalau tidak mungkin saya sudah stres juga itu kan, tetapi karena Tuhan baik, teman-teman juga banyak yang baik, maka ya enjoy gitu ya, enjoy. Saya kira itu anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini malah ada pertanyaan yang, Romo pernah naksir seseorang enggak? Ya pernah lah, sebagai manusia pernah. Naksir enggak apa-apa, gitu. Naksir, tertarik pada yang indah, pada yang baik. Kalau Romo tertarik, atau katakanlah laki-laki sebagai laki-laki tertarik pada perempuan, wanita, ya biasa tertarik. Tetapi itu tidak saya pilih. Sama seperti kita masuk ke mall, tertarik ini, tertarik itu, tertarik ini, tertarik itu, mosok semua mau diambil? Kan tidak toh? Ya aku mesti memilih. Nah kalau aku memilih jadi Romo, aku tidak memilih seseorang menjadikan istri. Kalau aku memilih seseorang menjadikan istri, maka ya aku tidak jadi Romo, misalnya seperti itu. Jadi ini pilihan. Aku tertarik pada apapun boleh saja. Boleh. Asal itu tidak kemudian mengganggu satu sama lain. Ini pilihan, namanya pilihan. Pernah naksir, pernah ditaksir, ya itu saya nggak tahu, tanya saja apakah ada yang pernah naksir gitu ya. Tapi ini sekali lagi kita harus memilih untuk dijalani di dalam hidup ini. Itu anak-anak, terima kasih, orang tua, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bruder, suster, Bapak Ibu guru, karyawan juga terima kasih. Hari ini luar biasa. Terima kasih Bang Raja, Bu Anas yang membantu untuk Zoom meeting sampai tembus 1000 tadi. Mungkin masih ada yang mau masuk tetapi tidak bisa karena kuotanya sudah penuh 1000. Ya. Saya kembalikan semuanya kepada Bu Winda. Kita bisa belajar banyak dari Inigo atau bisa belajar dari Santo Ignatius Loyola untuk menyemangati hidup kita supaya kita tetap gembira, tetap semangat melayani Tuhan, melayani sesama, terutama di masa pandemi seperti ini. Kita harus saling membantu satu sama lain. Begitu ya, anak-anak, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih banyak, Romo. Berhati. Silakan, Yedija. Bagaimana perasaannya? Minta tolong di unmute. Ya, terima kasih. Dari mana, Dek Yedija? Semarang. Semarangnya mana? Kanisius Kurmosari. Oh iya, kelas 2? Iya. Ya, bagaimana perasaannya hari ini?
Ikut Senang. Oh, senang. Bisa belajar apa dari Santo Ignatius Loyola? Mendapat ilmu baru. Perjalanan menjadi Romo. Romo. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita tenang sedikit, tutup matanya, lipat tangannya, kita hening ya, sebelum kita memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai, membimbing, melindungi, dan menuntun proses webinar kami. Semoga apa yang telah kami dapatkan bersama melalui seminar ini semakin menguatkan kami untuk terus melakukan yang terbaik bagi sesama kami, terutama dalam menjalankan tugas kami, baik sebagai guru, sebagai murid dalam pendidikan di Canisius ini. Dan semoga semangat Ignatius Loyola terus tertanam di dalam hati kami, dan semangatnya terus mampukan kami untuk berbagi kepada sesama sehingga Engkau bisa semakin dimuliakan. Dan kini kami akan mengakhiri kegiatan kami. Semoga Engkau tetap memberkati sekolah-sekolah kami, yayasan kami tercinta, Yayasan Canisius, Persekolahan Canisius. Berkatilah semua aktivitas kami, dan berkatilah kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Selanjutnya kami mohon berkat dari Romo Mintoro. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga anak-anakku sekalian, para orang tua, para guru, para alumni, para penderma, juga sekolah-sekolah Canisius kita, dan seluruh perjuangan hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.